Kepada yang terhormat Ibu Indi Antika Saimona SPD selaku calon guru penggerak Oku Timur Angkatan 4. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu guru serta staf tata usaha di SMP Negeri 1 Buai Pemuka Bangsaraja. Dapat satu Bu Indi ya, sebagai calon guru penggerak. Ini mudah-mudahan nanti bisa sebagai motor di sekolah kita. Jadi alhamdulillah biarpun kita di pinggir Komering, jalur Komering, tapi sebenarnya banyak kok yang berpotensi di daerah kita sini ya. Itu perlu kita dukung. Itu harapan saya sampai kita ini supaya bisa tertular ilmunya, bisa diterapkan ke anak-anak dengan baik untuk memajukan pendidikan terutama di SMP 1 BB Bangsaraja secara umum di Jawa Timur. Yaitu sambutan dari Bapak Asroni SPD selaku pengajar praktik. Hal utama yang kami sampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak Sarjiman selaku pemimpin di SMP Negeri 1 Pemuka Bangsaraja yang telah memberikan fasilitas atau lebih tepatnya memfasilitasi calon guru penggerak kami untuk melaksanakan tugasnya dalam pendidikan guru penggerak ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam program guru penggerak ini ada dua elemen yang tidak bisa terpisahkan, yakni pendamping, yakni saya sendiri, dan calon guru penggeraknya. Mungkin yang masih bertanya, pendamping atau pengajar praktik itu apa sih? Fungsinya apa sih, tugasnya? Perlu kami jelaskan di sini bahwa pengajar praktik adalah orang yang memantau, yang mendampingi, dalam artian bukan mengajarkan, karena memang guru penggerak, calon guru penggerak itu adalah orang-orang pilihan, jadi tidak perlu dibimbing lagi sebenarnya. Jalankan apa yang telah diterima atau materi pembelajaran yang telah diterima melalui daring. Jadi kami ini ada pengajar praktik, kemudian ada fasilitator, selanjutnya ada lagi operator LMS ya. Yang paling banyak memberikan materi adalah fasilitator, yakni orang mana ini, orang Medan, Bapak Tarian. Gitu. Iya, beliau adalah salah satu motivator di Indonesia, sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan, dan beruntung sekali Ibu Ridi mendapatkan fasilitator seperti beliau. Yang terhormat Bapak Sarjiman selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk berbagi ilmu atau berbagi sharing apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kepada Bapak Asroni SPD selaku pengajar praktik saya, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kemudian terima kasih kehadirannya Bapak Ibu guru semua. Yang akan saya sampaikan di sini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan tentang budaya positif. Jadi kita pendidikan ini mengacunya kepada Bapak Pendidikan Nasional ya. Kita semua tahu Bapak Pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya saya mau meminta Bapak Ibu semua untuk tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri, karena untuk menerima modul ini kami sering disampaikan oleh instruktur harus hadir seutuhnya hati dan pikiran. Jangan hanya badannya saja yang di sini, tetapi Bapak Ibu pikir, aduh anakku kayak mana ya di rumah, aduh gimana anakku ada yang jemput apa enggak, kalau jangan seperti itu ya. Jadi sama-sama kita tenangkan hati pikiran, kita hadir di sini untuk menerima ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Karena itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini modul pertama kami yang kami pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak.
filosofi pendidikan menurut KHD itu, bagaimana pendidikan yang sebenarnya itu seperti apa. Maunya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang seperti apa. Nah, jadi menurut KHD itu pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran itu bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah memberi tuntunan. Jadi memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu pendidik itu adalah menuntun, jadi bukan mengajar. Jadi kita bukan hanya ngajar aja masuk kelas, sudah keluar ngasih materi sama anak mengerti anak, udah begitu saja. Bukan seperti itu. Yang mau diminta oleh KHD itu adalah kita memberi tuntunan kepada anak-anak. Jadi untuk apa tuntunan kita itu? Untuk mereka supaya selamat dan bahagia. Jadi pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, jadi kita itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi di dalam diri anak itu memang sudah ada kodratnya. Nah, kita itu untuk memperbaiki lakunya. Jadi seperti apa anak-anak itu nanti adalah dasarnya kita. Kalau anaknya keluar dari SMP ini baik, artinya kan gurunya juga baik, begitu kan Bapak Ibu? Kalau kita dari di sini disiplin, kita ajak mereka untuk lebih baik, insya Allah anak-anak itu nanti tamat atau jadi alumni SMP 1 Buai Pemuka Bangsa Raja, mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Konsep dasar pendidikan KHD itu yang pertama menuntun, kemudian yang kedua itu murid bukan tabula rasa. Ini juga tabula rasa. Saya baru juga dapat di pendidikan guru penggerak. Apa itu tabula rasa? Jadi anak-anak itu bukan sebagai kertas kosong. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong yang kita seenaknya aja atau semau kita mau mencoret-coret isinya apa, bukan. Tapi anak-anak itu memang sudah ada isinya, tinggal kita memperbaiki lakunya bagaimana. Kita menebalkan garis yang sama-sama, akan menghamba pada murid. Jadi KHD kita meminta guru itu menghamba pada murid, bukan maksudnya menghamba di sini bukan kita mengagung-agungkan murid, bukan, tetapi semua apa yang kita lakukan itu semuanya kepentingan itu untuk murid. Jadi semua yang kita lakukan itu kita utamakan dulu murid. Jadi murid selalu murid saja yang kita utamakan, untuk supaya anak-anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dalam hidupnya. Kemudian yang keempat ada budi pekerti. Budi pekerti yang seperti apa? Budi pekerti itu lebih diutamakan dari dia dalam keluarga. Jadi bagaimana keluarganya di rumah? Apakah orang tuanya peduli terhadap anaknya? Apakah orang tuanya dia selalu mengerti kebutuhan anaknya? Nah itu. Jadi budi pekerti itu dia awal pertama memperbaiki budi pekerti itu adalah keluarga. Kemudian yang kelima adalah konsep trilogi pendidikan. Jadi ada yang namanya konsep trilogi pendidikan. Kita semua tahu logo Tu'uri Handayani. Ya, Bapak Ibu, yang pertama Ingarso Untulodo, di mana kita di depan untuk memberikan teladan atau memberikan contoh kepada anak murid kita. Kemudian yang kedua Inmadio Manguntarso, di tengah kita membimbing, merangkul. Jadi bukan hanya menyuruh anak ini kamu harus ini, kamu harus ini, tapi tidak, kita membimbing atau merangkul anak-anak itu semua. Kemudian yang ketiga Tu'uri Handayani, di belakang kita memberi semangat, memberi motivasi. Itulah tugas kita sebenarnya sebagai seorang guru. Itu yang sudah saya pelajari selama mengikuti modul 1.1 ini. Yang KHD
KHD itu juga mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Kenapa? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa KHD itu mengibaratkan guru-guru itu sebagai petani atau tukang kebun? Ada yang tahu tidak? Kenapa dia mengibaratkan sebagai tukang kebun? Kenapa? Karena anak itu diibaratkan sebagai benih yang ditanam, misalnya saja benih jagung. Kita nanam benih jagung. Kalau kita biarkan, apakah akan bagus tumbuhnya? Misal kita nanam padi saja, kita tanam padi di sawah, terus kita biarkan. Apa yang akan tumbuh? Apakah banyak padinya atau banyak rumputnya? Banyak rumputnya kan? Tetapi kalau kita nanam padi, kemudian kita pupuk, kita siram, kita rumput, itu yang akan tumbuh kan padi, bukan rumput. Nah, sama seperti anak didik kita. Kalau anak didik kita itu seperti kita ibarat benih padi, jadi kita pupuk, kita kasih lingkungan yang bagus. Maksudnya tanah itu adalah sekolah, lingkungan sekolah yang baik, anak-anak pasti akan baik kan. Kemudian kita kasih penghargaan, kita kasih tuntunan, kita kasih nasihat yang baik, seperti kita menyiraminya. Padi kita atau jagung kita siram, anak-anak kita beri nasihat, itu kan nanti akan tumbuhnya akan lebih bagus. Padinya dan jagungnya akan tumbuh lebih bagus. Itu sama seperti anak-anak didik kita. Jadi KHD ini mengibaratkan anak murid itu, guru itu seperti petani dan anak murid itu seperti benih tanaman yang harus kita urus. Kalau tanaman saja kita tidak urus kan dia akan mati. Sama seperti anak didik kita. Nah, jadi berdasarkan dari pemikiran KHD, maka tugas guru itu adalah menuntun dan mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Pancasila itu dapat terwujud. Jadi ada yang sekarang itu sedang digerakkan itu adalah Merdeka Belajar. Ya. Jadi Merdeka Belajar, tetapi sebelum kita memerdekakan belajar anak, kita harus belajar merdeka. Jadi kita dulu harus belajar merdeka. Bagaimana kita belajar merdeka? Yaitu tadi dengan kita harus ikhlas dengan mengajar anak. Bagaimana anak-anak itu kita ajarkan, kita bimbing, kita tuntun, seperti itu. Dengan Merdeka Belajar itu yang akan diwujudkan adalah profil Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Ada 6 profil Pancasila itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Anak itu tidak membedakan, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi anak-anak kita jangan sampai mereka itu membedakan orang Jawa lah, ini yang orang Komering, tentang kamu orang Jawa di sini banyak orang Komering, itu tidak lagi. Kita harus menyampaikan kepada anak bahwa kita itu sama, satu Indonesia, satu Pancasila. Semuanya sama. Walaupun kita beda agama juga tetap saling menghormati. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu bergotong royong. Jadi kita tanamkan kepada anak itu ada yang namanya gotong royong. Gotong royong dalam hal apa? Bisa di dalam kelas kita suruh anak diskusi. Itu sudah bergotong royong. Atau kita bisa hari Jumat kita melaksanakan Jumat bersih. Nah itu sudah termasuk kegiatan gotong royong. Kemudian anak sekarang harus dituntut untuk kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kenapa meminta anak untuk kreatif? Zaman sekarang sudah banyak, kita sajalah, kami saja yang guru-guru yang mengikut P3K itu banyak. Kemudian lulusan sarjana itu banyak. Kalau lulusan sarjana tidak pada kerja, kalau mereka tidak kreatif, apa yang akan dilakukan? Jadinya pengangguran kan? Tetapi kalau anak-anak itu kreatif, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa menciptakan kerajinan tangan atau apa, itu kan anak-anak sendiri bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Jadi anak-anak kita itu kita harus tuntun untuk menjadi seseorang yang kreatif dan bernalar kritis. Jadi anak-anak sekarang harus kritis. Kritisnya dalam apa? Dalam hal apa? Ya dalam hal yang baik. Misalnya di kelas, anak-anak
diskusi. Kemudian kita disuruh mereka presentasi. Nah, dalam presentasi itulah jika ada yang saling tanya jawab, saling diskusi, itulah bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini ada yang namanya perubahan paradigma. Jadi di sini juga saya banyak berubah pemikiran saya atau mengubah mindset saya yang tadinya ternyata ini tuh tidak boleh ya. Ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini tuh tidak baik bagi anak. Yang sudah saya lakukan ini ternyata bukan seperti ini yang diminta oleh pendidikan kita, oleh menteri kita, oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nah, disiplin di sini yang Bapak Ibu tahu tentang apa disiplin? Disiplin itu tentang apa? Yang selama ini kita tahu tentang waktu disiplin, tentang aturan, ya, tentang aturan kita di kelas, saat di sekolah kita harus seperti ini. Nah, sebenarnya disiplin positif yang kami pelajari itu bukan seperti itu. Jadi disiplin itu bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan apa-apa yang budaya positif yang sudah dilakukan anak. Misal, siswa kita sering 5S, senyum, sapa, salam, ya. Kalau ketemu kita, dia 5S sama kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif atau disiplin positif yang harus kita kembangkan, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya stimulus respon diubah menjadi teori kontrol. Sekarang saya meminta Bapak Ibu secara berpasangan coba yang satu mengepalkan tangannya. Ya, satu mengepalkan tangan. Di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini isilah dengan yang paling berharga. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu semua. Apa hal paling berharga itu yang Ibu punya? Nah, kemudian teman satunya lagi mengambil apa yang berharga di dalam genggaman atau kepalan tangan Bapak Ibu semua. Apakah akan diberikan? Coba Bu Sugi sama Pak Sur. Bu Sugi yang memegang kepalan tangannya. Ada yang berharga, ada yang berharga. Nah, coba bagaimana cara Kak Suryani supaya yang berharga di Bu Sugi itu diserahkan oleh Bu Sugi? Ayo Pak, bagaimana caranya? Dengan cara seperti apa Pak? Coba, apa dengan cara dipaksa? Rayu, coba. Bu Sugi dong, Bu Sugi yang punya. Bu Sugi ada barang berharga di dalam tangannya Pak. Nah, Pak Sur itu akan mengambil harta yang berharga di genggaman tangan Bu Sugi itu. Bagaimana cara Pak Sur? Bagaimana caranya? Bagaimana Bu Yama? Dengan cara dirayu. Coba Bu Sugi, kalau dirayu sama Pak Sur, apakah akan Bu Sugi berikan? Aku minta sesuatu sama Ibu kan cantik sekali. Biasa saja. Belum dapat. Pak, apa itu dari lubuk hati yang paling dalam? Marah nanti. Halo, lagi. Satu lagi. Malu pun saya mau minta. Untuk orang banyak bisa malu.
diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita. Diri kita sendiri kan. Yang mau memberikan itu apakah diberikan oleh Bu Sugi atau tidak, itu kan Bu Suginya sendiri. Dengan cara apa Pak Sur? Dengan cara merayu, ada yang dengan cara memaksa. Nah, teori ini sama seperti kita mengontrol anak-anak didik kita. Jadi, apakah anak didik kita itu mau kita kontrol atau dia tidak mau? Jadi, bagaimana cara kita untuk mengontrol anak didik kita itu supaya mereka itu menurut kepada kita, ikuti aturan kita. Nah, itulah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu adalah kita kan, diri kita sendiri yang mengontrol itu semua. Apakah kita akan menyerahkan, misal kita punya uang di dalam sini, ada uang 100.000 atau ada berlian lah, apakah akan kita serahkan kepada orang lain berlian ini? Misal ada Pak Sur menawarkan saya berlian yang lebih besar, tetapi sebenarnya berlian yang saya punya ini langka. Nah, jadi apakah akan saya berikan atau tidak? Itu kan yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi bedanya stimulus respon itu semua orang yang melihat itu hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrol, hanya saya sendiri yang akan mengontrol diri saya. Sama, kalau kita mau mengajak anak didik kita lebih bagus, bagaimana cara kita mengajak mereka supaya mereka bisa menurut sama kita, melepaskan kontrol dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian disiplin positif yang saya bilang tadi. Jadi di dalam modul itu menyatakan bahwa Diana itu menyatakan disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini kita mengatakan disiplin itu untuk taat aturannya, untuk disiplin tepat waktu, disiplin taat aturan. Tetapi sebenarnya arti disiplin itu adalah belajar. Jadi kata disiplina itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya motivasi itu adalah motivasi dari dalam diri. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya di sini, untuk menghindari hukuman. Misal, anak-anak itu kita hukum supaya dia mau belajar, kita suruh dia lari lapangan. Itu apakah akan lama bertahannya motivasi eksternal ini? Apakah akan lama bertahannya? Kemudian ini kan motivasi internal dari dalam diri siswa. Jadi siswa itu mau belajar karena sama kita karena takut dihukum. Ada kan? Sama guru yang satu dia takut. Kenapa? Takut Bu, saya nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas saya disuruh lari di lapangan. Jadi saya takut Bu. Jadi dia belajar itu karena takut. Kemudian yang kedua, karena diberi penghargaan, motivasi eksternal. Saya senang Bu belajar sama guru itu. Kenapa Nak? Kalau sama ibu itu, kalau saya belajar, saya mengerjakan tugas dapat nilai 100, saya dikasihnya permen, saya dikasihnya hadiah, saya dikasihnya buku. Nah itu, tetapi kalau kita nggak ngasih mereka buku untuk selanjutnya, apakah mereka akan tetap semangat belajar? Tidak kan? Nah, jadi itu adalah salah satu motivasi eksternal. Nah, yang akan kita tanamkan kepada murid kita itu yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita berikan. Jadi kita di sini untuk menanamkan ke anak didik kita bahwa jangan karena hukuman mereka mau belajar, jangan karena ada imbalan mereka mau belajar, tetapi harus ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Untuk menciptakan lingkungan
adanya peraturan kelas, kemudian adanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan di sekolah kita ada yang namanya budaya positif. Maksudnya budaya positif itu apa? Budaya yang selama ini kita terapkan, yang selama ini yang baik, itu yang terus kita lakukan. Nah, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ini salah satu yang mengubah mindset saya di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, tidak menggunakan peraturan kelas? Ya. Kita bandingkan peraturan kelas, kalau kita tulis itu dilarang membawa HP ke sekolah, ya kan? Seperti itu, dilarang membawa HP ke sekolah. Kemudian dilarang dilarang tidak seragam tidak lengkap. Nah, sekarang yang akan kita terapkan, coba kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu kalau pergi jauh-jauh itu menggunakan helm kalau naik motor? Takut jatuh nanti. Takut jatuh. Untuk apa? Untuk melindungi kepala. Artinya perlindungan, ya, untuk keselamatan. Kemudian kenapa kita melarang anak-anak itu menggunakan narkoba, menggunakan sabu? Untuk apa? Melindungi dirinya. Untuk melindungi dirinya. Untuk apa lagi? Supaya apa? Supaya jangan penyakit Supaya dia sehat, ya. Nah, jadi ada nilai-nilai yang kita tanamkan. Contoh seperti tadi. Kenapa kita menggunakan helm? Kenapa kita kalau nyuruh anak-anak itu ke sekolah harus menggunakan helm? Karena apa? Karena untuk keselamatan. Jadi ada nilai yang harus kita tanamkan, yaitu keselamatan. Tetapi kalau tidak ada alasan, kenapa pakai helm? Ya pakai aja supaya kamu gak jatuh ke apa. Kan ada nilainya, ada nilai yang kita tanamkan, yaitu keselamatan. Kenapa kita melarang anak-anak menggunakan tidak boleh narkoba, tidak boleh sabu? Karena untuk keselamatan dirinya, untuk kesehatan dirinya. Nah, jadi sama seperti keyakinan kelas tadi. Apa yang kita yakini, apa yang sama-sama kita yakini, jadi untuk mengingatkan kepada siswa-siswi kita, untuk mengingatkan kepada anak-anak didik kita, itu kita akan kembalikan lagi. Apa nak yang kamu yakini? Kalau hanya peraturan, namanya peraturan itu bisa dilanggar, ya kan? Bisa dilanggar sama anak-anak didik kita. Nah, jadi menurut dosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Sebenarnya saya kemarin sudah buat, nah saya sudah terapkan karena saya wali kelas 9B. Nah, jadi di awal semester kemarin saya sudah mengajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi caranya yang pertama, saya meminta mereka untuk menuliskan di kertas, kemudian nanti kami tempelkan di papan tulis kertas itu. Mereka menuliskan apa yang mereka inginkan selama 1 semester. Jadi banyak anak-anak itu menulis tidak harus seragam, harus lengkap, kemudian harus saling menjaga keamanan kelas, harus saling menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kita sudah menawarkan kepada anak-anak didik kita. Mereka membuat peraturannya sendiri, mereka membuat keyakinannya sendiri. Nah, peraturan yang mereka buat itu kita ajak untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang seperti apa kita sampaikan. Misal mereka membuat
tidak memotori lingkungan kelasnya atau selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita berikan nilai yang akan kita tanamkan itu adalah nilai kebersihan. Jadi kelas kita itu harus selalu bersih. Kemudian saling menghormati, saling menghargai. Nah, daripada kita buat peraturan kelas yang dilarang membuang sampah sembarangan, lebih baik kita membuat keyakinan kelas yang mari menjaga kebersihan kelas secara bersama. Daripada kita buat di kelas dilarang ribut saat guru ada di dalam kelas, dilarang berbicara saat guru ada di dalam, lebih baik kita membuat keyakinan kelas dengan saling menghormati, saling menghargai dan peduli sesama teman dan guru. Nah, jadi kalau misalnya namanya kita buat keyakinan ataupun pelanggaran ataupun peraturan, itu pasti ada saja anak-anak yang melanggar. Nah, cara kita itu memanggil anak dan mengingatkan kembali, apa nak yang sudah kamu yakini, apa nak yang sudah kamu buat selama membuat keyakinan kelas. Sama seperti kemarin kasus si Dwi dan Syahrudin, ya, mereka ribut pada saat jam pelajaran olahraga. Nah, itu saya panggil, saya tanya, apa keyakinan kelas kamu? Mereka ingat, ini itu keyakinan kelas saya. Nah, kenapa kamu melanggar keyakinan yang kamu buat sendiri? Jadi kita mengajak mereka untuk jangan hanya peraturan. Kalau peraturan kan kita yang buat, anak-anak harus menaati. Nak, kamu harus begini. Tapi kalau keyakinan kelas, ayo nak, kita sama-sama kita buat keyakinan kelas kita seperti apa. Saat mereka melanggar, mereka harus kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Ikhlas itu. Jadi menghadapi beragam macam watak anak, beragam macam satu kelas isi 30 siswa. Itu semuanya kepribadian yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang budaya mereka berbeda. Itu semua harus kita yang handle. Bagaimana cara kita untuk anak-anak itu supaya semuanya baik, ya. Jadi ada anak yang pendiam di dalam kelas, ada yang anaknya ceplas-ceplos. Nah, itu bagaimana cara kita. Nah, itulah tadi kita coba dengan keyakinan kelas. Jadi yang namanya peraturan itu pasti dibuat, pasti ada yang melanggar. Nah, di sini juga di dalam modul ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok penghargaan itu menghukum? Coba kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa ada istilah dihukum oleh penghargaan? Kenapa sih penghargaan lo? Kita kan kasih penghargaan ke anak, kok dihukum? Ya kan, kok menjadi hukuman bagi anak-anak? Kita kasih penghargaan. Misal anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya, kita kasih seperti penghargaan, bagus nak. Misal kita daring kemarin ya, kita buatkan dalam PDF misalnya. Penghargaan diberikan kepada siswa ini karena sudah di kelas berdiskusi dengan baik, misalnya sudah menaati peraturan. Nah, itu misal kita kasih itu ke siswa, itu kan sebagai penghargaan, tanda kita bahwa anak itu sudah bagus pelajaran, misal pelajaran kita. Nah, ini kado untukmu, ini hadiah untukmu, Ibu berikan karena kamu sudah paling bagus di kelas. Kita bagikan di kelas. Kok itu sebagai hukuman? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa itu sebagai hukuman? Karena itu beban bagi kita yang sudah dapat hukuman kalau kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita perbuat yang dengan baik tadi. Ya, seperti itu bisa. Ya, jadi sebagai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bagi anak itu istilahnya, wah saya dapat penghargaan. Aduh, kalau saya melanggar bagaimana ya? Kalau saya tidak belajar lebih baik lagi bagaimana ya? Itu kan sebenarnya hukuman bagi anak itu sendiri kan? Hukuman beban bagi anak itu sendiri. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan seperti apa? Misal, saya berikan penghargaan kepada Bu Yaman. Bu Lucy, enaknya Bu Yaman itu dapat penghargaan terus.
saya nggak dapat. Ujung-ujungnya Bu Elsi nggak mau berteman sama Bu Yama. Seperti itu kan? Artinya kan merusak hubungan antara anak didik kita itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu menghukum. Jadi kita memberikan penghargaan itu artinya sama saja kita dengan menghukum anak. Dia menjadi lebih berat bebannya. Ya seperti itu kan. Anak-anak yang lain, saya nggak dapat penghargaan itu. Apa saya bagus-bagus? Yang dapat penghargaan cuma itu aja. Yang dapat penghargaan cuma juara 1, juara 2, juara 3. Itu terus yang dapat. Saya nggak dapat. Nah seperti itu kan. Anak-anak kan seperti itu kan. Lalu untuk apa Bu belajar? Yang ibu kasih nilai bagus dia itulah. Yang ibu kasih nilai ini dia itu aja. Seperti itu. Jadi kenapa dikatakan penghargaan itu menghukum atau dihukum oleh penghargaan? Nah, kita pelanggaran. Namanya ada pelanggaran itu kami kenal istilahnya hukuman atau konsekuensi. Di sini saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Apakah ini hukuman atau ini konsekuensi? Yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Menurut Bapak Ibu itu apakah hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukumankah atau konsekuensikah? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Ya, jadi yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya tadi. Ada yang jawab hukuman? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Masa dia mematahkan pensil, kita suruh bersihkan WC? Kan nggak ada hukumannya. Jadi ini termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena juga tidak ada kaitannya. Dia tidak menggunakan masker. Kok kita suruh dia push up? Push up 15 kali kurang. Harusnya kita apakan? Kita kasih masker. Ya, kita kasih masker atau kita minta anak itu untuk membeli masker ke koperasi sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, di sini apa bedanya yang ini dan ini? Nah, di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BPOK. Yang atas hukuman atau konsekuensi? Yo, siapa yang jawab hukuman, siapa yang jawab konsekuensi? Yang atas hukuman. Yang bawah konsekuensi. Benar. Yang atas ini adalah hukuman. Dia diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Apa hubungannya? Tetapi kalau yang di bawah ini, karena kan pelajaran PJOK, pelajaran penjas, biasanya kan 10 menit pertama ada pemanasan. Nah, karena dia terlambat, dia tidak mengikuti pemanasan, jadi guru penjasnya menyuruh mereka lari lapangan 2 kali. Itu sebagai konsekuensi. Nah, jadi ini. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, yang keempat itu konsekuensi, dan yang kelima itu konsekuensi. Ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dihukum, kita menghukum siswa, artinya kan sesuatu yang menyakitkan kan, kayak tadi. Siswa mematahkan pensil, kita suruh dia membersihkan WC. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Misal siswa mencoret-coret atau menumpahkan
menumpahkan air di atas meja guru. Artinya kan siswa harus membersihkan. Itu kan sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu akan menciptakan anak-anak itu membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak-anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Misal, kalau dia terlambat, kita suruh mereka keliling lapangan 10 kali. Kadang anak diam-diam, kalau nggak ada gurunya dia masuk kelas. Kan menyembunyikan kesalahan. Atau sekalian sajalah saya nggak usah sekolah, saya bolos aja. Daripada saya dihukum lari lapangan, lebih baik saya bolos sekalian tidak masuk. Itu kan anak malah menyembunyikan kesalahan dan malah makin banyak kesalahan yang mereka buat. Kemudian konsekuensi itu adalah anak belajar mematuhi peraturan. Karena adanya kesalahan dan kita meminta mereka memperbaiki kesalahannya, makanya itu disebut dengan konsekuensi. Ini tadi, nah ini yang saya buat ke anak-anak sebagai keyakinan kelas. Nah ini yang sebenarnya saya lagi usahakan ke siswa-siswa saya kelas 9B. Ada kasus, ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Seringkan anak-anak kita seperti ini? Ya, misal ada anak meminta uang temannya, atau ada anak di kelas mengambil pensil temannya. Kalau kita tanya alasannya, mereka jawab, "Alah Bu, biarlah dia itu pendiam-diam orang, jadi saya ganggu." Atau, Bu, saya bosan Bu, di kelas nggak ada guru, nggak ada pelajaran, nggak ada tugas, jadi saya ganggu teman-teman. Ada kan anak-anak jawab seperti itu dengan berbagai alasan. Nah, alasan-alasan anak-anak itu semua harus kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya kebutuhan siswa, tapi kita juga ada kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kesenangan. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kelima itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, sama seperti kasus si Doni tadi, dia mengambil bekal makan siang temannya. Kalau katanya mengambilnya kenapa? Karena saya lapar, artinya kan kebutuhan dia, kebutuhan bertahan hidup. Nah, tetapi kalau katanya saya hanya mau ganggu teman saya Bu, kesenangan. Tetapi kalau katanya, kalau Bu, saya itu cuma dapat kalau dari rumah dibawakan ibuku nasi goreng terus. Enggak, sudah, cuma itulah yang dibawakannya tiap hari. Itu kan dia kebebasan ya. Jadi kalau misalnya saya nggak pernah Bu dibawakan bekal ibu saya, jadi saya pengen benar merasakan apa itu rasa bekal makan. Artinya kan anak itu kurang cinta dan kasih sayang. Kemudian kalau penguasaan, biarlah Bu saya ambil bekal makan dia, biar orang-orang satu kelas, teman-teman satu kelas itu tahu saya hebat. Nah, artinya kan dia kebutuhan dasarnya itu adalah penguasaan. Nah, jadi kita harus pahami siswa kita itu apa kebutuhan dasarnya. Misal dia kurang cinta kasih sayang, ya harusnya kita lebih perhatikan anak itu. Kalau misalnya dia kurang kesenangan, ya kita harus perhatikan juga bagaimana cara kita menghadapi anak-anak itu semua. Nah, inilah tugas kita sebenarnya sebagai seorang guru. Nah, kemudian ada lagi posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kita yang mana sebenarnya Bapak Ibu? Apakah kita penghukum kah? Atau kita pembuat orang merasa bersalah? Atau kita ini sebagai teman? Atau sebagai monitor? Atau sebagai manajer? Misal sebagai penghukum, ada anak yang terlambat, Arya terlambat. Sebagai penghukum yang akan kita katakan, kamu ini Arya tiap hari terlambat, terus nggak terlambat. Itu kan sebagai penghukum.
Jadi kalau sebagai penghukum, anak-anak itu akan merasa tersakiti. Dia akan merasa kecewa ya. Saya ini di sini marah-marah baru datang, sudah mending saya datang ke sekolah daripada saya bolos. Lebih baik saya datang kan? Jadi di dalam diri anak itu dia merasa kecewa. Kemudian kalau yang membuat orang merasa bersalah, Arya kamu ini tiap hari datang terlambat terus mengecewakan ibu saja. Jadi kan yang anak itu rasakan, ya ibu ini padahal aku senang benar belajar sama dia, kecewa dia sama saya karena saya baru sekali terlambat. Padahal saya baru sekali bu telat, nggak pernah telat. Jadi murid kita itu seolah-olah dia itu sangat merasa bersalah. Nah nanti ujungnya mereka akan menjadi orang yang selalu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, Arya, kok kamu telat terus sih? Ya sudah, duduk apa-apa. Nanti biar ibu yang bilang, kamu motornya macet lah atau apalah. Saya nggak ngerjakan tugas, nanti tugasnya Bu Yeni. Mama, Bu Yeni, saya nggak ngerjakan tugas Bu Yeni. Nggak ada ini, nggak diajak sama. Ya sudah, nanti ibu ngomong. Jadi kan dia selalu mengandalkan kita kan? Nah, tapi kalau sebagai monitor, pemantau, kita hanya mengatakan kenapa kamu terlambat? Apa alasanmu terlambat? Dengan nada yang datar. Beda sama penghukum tadi. Kamu ini Arya terlambat terus dengan mata melotot, ya? Biasa kan? Dengan marah-marah, tangannya seperti ini, nunjuk-nunjuk. Kok kamu itu telat terus? Enggak, sudah tiap hari telat. Jadi itu kita ajak bagus-bagus. Nah, kenapa kamu terlambat? Apa alasan terlambat? Untuk minggu depan, untuk hari berikutnya, mau kamu memperbaiki kesalahanmu? Bagaimana? Lebih enak yang mana? Saya juga sebenarnya mendapat 5 posisi kontrol ini belajar hal baru Bapak Ibu ya. Jadi, ternyata saya selama ini lebih banyak ke penghukum ya. Lebih banyak ke penghukum. Pantasan anak-anak saya, kalau saya tidak marah, mereka tidak diam. Itu yang mau diubah oleh pendidikan kita ini sekarang di zaman ini. Jadi jangan lagi kita itu jadi guru sebagai penghukum. Makanya benar-benar di sekolah kita ini kita harus benar-benar ekstra. Kalau kita mau jadi yang terbaik, kalau kita mau mengubah mindset kita sendiri, kalau kita mau mengubah, saya mau jadi seperti itu, saya mau jadi guru yang bijaksana, saya mau jadi guru yang terbaik untuk siswa saya, ya ayo kita sama-sama mengubah mindset kita sama-sama mengubah budaya kita, terapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita harus menjadi seorang manajer. Nah, nih seperti ini contohnya. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Jadi ada yang namanya penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau manajer, guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah salah? Misal dia terlambat, apa nak yang salah nak? Saya salah bu, saya terlambat. Bagaimana kamu akan memperbaikinya nak? Jadi mereka sendiri yang mencari solusi, ya. Nah kemudian hasilnya itu nanti akan menguatkan karakter atau menguatkan watak. Kemudian dampak pada murid, kalau kita sebagai manajer, maka mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, jadi itu tugas kita sebagai seorang guru. Kita harus memposisikan kita sebagai manajer, jangan lagi sebagai penghukum. Paling tidak kita sebagai monitor, kalau dulu bisa melaksanakan sebagai manajer. Nah, kemudian bagaimana caranya kita sebagai manajer itu bagaimana caranya? Ada yang namanya segitiga restitusi. Ini juga hal baru bagi saya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, jadi 9 ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang tadi kan, nah, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah yang salah pada yang sudah kalian lakukan? Ini Bu, saya salah Bu. Saya mengolok-olok teman saya berantem sama dia. Nah, itu kan, itu yang salah. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Beda kan tadi sama penghukum. Kalau penghukum kita hanya nyalahin anak itu saja. Tetapi kalau dengan restitusi ini kita mengajak anak, kita menanyakan dulu apa alasan mereka melakukan kesalahan, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan. Nah, jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Ada solusinya. Jadi ada solusi yang ditawarkan kepada anak. Apa solusimu, Nak? Apa yang harus sebaiknya kamu lakukan? Saya harusnya seperti ini, Bu. Saya untuk kedepannya tidak lagi. Nah, ini yang sedang saya terapkan kepada anak-anak semua. Memang benar, ya itu tadi tidak mudah ya Bapak. Jadi ada langkahnya. Ada 3 langkah dalam proses segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nih, kenapa dia ini disebut dengan segitiga restitusi? Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Misal anaknya berantem. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahannya, Nak. Semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Tapi yang lebih baik itu bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya. Alasanmu apa, Nak? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu berantem sama temanmu? Pasti kan ada alasan mereka. Saya telat karena saya ini Bu, saya telat karena motor saya ya saya telat karena ngisi bensin dulu. Itu kalau kita bagus-bagus caranya dengan anak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan seperti apa? Yang keyakinan yang sudah kita buat tadi. Karena kita buat keyakinan kelas. Tidak mungkin semua anak itu nurut dengan keyakinan itu. Pasti ada saja kan beberapa anak, khususnya apalagi anak laki-laki. Ada saja anak-anak itu yang melanggar keyakinannya. Nah, jadi kita tanyakan kembali, keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati? Nah, kita kan sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Nah, kenapa kamu melanggarnya? Jadi kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin seperti apa? Jadi keyakinan kelasmu seperti apa yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu buat. Jadi seperti itu. Saya menanyakan ke Dwi dan Sahrudin karena mereka kemarin itu sempat berantem ya, sempat ribut. Jadi saya tanyakan apa alasan si Dwi mengejek-ngejek, alasan Sahrudin. Itu mereka berantem itu karena Sahrudin mengolok si Dwi ini. Kita memanggil mereka jangan di depan. Jadi jangan pernah menghukum anak-anak itu di depan siswa lain. Benar. Jadi jangan misalnya mereka berantem kita taruh di depan biar dilihat semua anak-anak. Itu akan menurunkan mental mereka. Jadi mereka tidak lagi nanti bisa percaya diri. Kecuali kalau anaknya yang anaknya yang masa bodoh. Tetapi kalau anak-anak yang orangnya introvert, yang dia tidak mau banyak bergaul sama orang lain, kalau kita taruh mereka di depan, kita marah-marah di depan, itu kan akan menurunkan kepercayaan dirinya. Dia akan malu di depan teman-teman. Jadi cara kita panggil mereka ke kantor. Jangan ada guru-guru lain juga. Hanya kita berdua, hanya anak yang bermasalah.
Jadi kita tanyakan, kita buat yang segitiga restitusi tadi. Jadi kita tanyakan, apa nak masalahmu? Kamu salahmu apa? Ya. Jadi dia akan mengatakan, saya mengolok-olok dia bu berantem. Itu kan kalau mereka berantem pasti ada alasannya. Semua anak itu melakukan sesuatu itu pasti dengan alasan. Gak ada kan anak-anak itu melakukan sesuatu tanpa alasan. Masa gak ada alasan tiba-tiba kamu mukul dia? Apa alasannya? Nah, jadi pasti ada alasannya. Nah, tugas kita itu posisikan kita sebagai manajer. Jangan posisikan kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Misalnya, ya Allah, duit Sarudin, ibu kecewa benar sama kamu. Kok sampai kayak gitu? Jangan sampai seperti itu. Atau ya sudah, nanti ibu yang akan ngomong sama duit, nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus sebagai manajer, posisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi ayo nak, apa kesalahanmu? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang harus tindakan apa yang nantinya akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Yaitu diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin menanyakan, dipersilakan. Ya, pada Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua permasalahan yang perlu saya sampaikan Ibu di sini. Berkenaan dengan apa yang dikatakan Mbah kita, Mbah Haji, Mbah yang pertama, menuntun, mendidik dengan disisipi kata disiplin. Yang kedua kali yang selama ini saya lakukan terus terang, menuntun jelas. Pada awalnya kita sebelum masuk ke materi itu dengan gaya guru masing-masing. Untuk selanjutnya kita arahkan kepada anak tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan dalam angan-angan saya selama ini itu dengan perkataan bimbingan. Karena selama ini terus terang perkataan bimbingan saya sisipkan guna dalam pelaksanaan menuntun dan mendidik itu penting. Ini terus bagi saya Bu, ini bagi angan-angan bagi saya. Maka dalam menyampaikan materi ada kalanya kita menuntun, ada kalanya kita mendidik, dan di situ saya sisipi dengan bimbingan. Nah, padahal dalam keterangan dari Mbah kita tadi, bimbingan itu belum kesisip. Apakah boleh? Pertanyaannya apakah boleh dalam memberikan materi membimbing anak, menuntun anak disisipi dengan bimbingan. Nah, terakhir tadi digambarkan oleh Bu Rindi bahwa membimbing anak dengan gaya individual bagus. Nah, sekarang sebelum anak ini menimbulkan masalah itu bagi saya langsungkan itu pada ruangan terbuka dalam aksi belajar, yaitu saya sisipi dengan bimbingan. Jadi pertanyaannya apakah bisa dalam hal ini untuk melaksanakan bimbingan. Yang kedua kalinya, permasalahan yang kedua Bapak Ibu di sini berkenaan dengan budi pekerti, didasarkan diceritakan tadi pada dasarnya itu di rumah tangga orang tua, kedua orang tua yang paling utama, karena dasar pendidikan agama itu ada di rumah masing-masing. Nah, sekarang yang menjadi masalah seperti saya Bapak Ibu, seperti saya ini kan kalau agama ahlinya tidak belas itu Bapak ini, ahlinya nggak ngerti sama sekali. Jadi kebiasaannya saya itu minta bantu kepada Pak Ustadz yang ada di lingkungan. Nah, berkenaan dengan itu yang menjadi kendala untuk di lembaga pendidikan, khususnya pada Bapak Ibu yang mengajar pendidikan agama, dalam hal ini orang tua yang utama, guru sebagai apa yang akan disampaikan dasar dari rumah
apakah itu tentunya tidak menimbulkan masalah bagi anak. Saya kasih contoh, misalkan anak ini pengertiannya ngajinya sudah lumayan tinggi, sedangkan nanti gurunya memberi materi pada dasar. Contohnya ngasih apa Bu, kalau selesai kita puasa itu Bu ngasih apa Bu? Selesai puasa mau lebaran, sebelum lebaran ngasih apa itu? Zakat fitrah misalkan. Padahal anak-anak ini sudah paham. Nah tapi Bapak Ibu guru, karena itu materi itu perlu disampaikan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya agar pas dalam penyampaian materi tersebut? Karena dasar di rumah sudah tinggi, nah di sekolah disampaikan lagi. Akhirnya malas Bu, kemarin sudah fitrah, ditarik fitrah lagi, salah satu contoh. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan langsung tanggapi ya Pak. Bimbingan tadi Pak Marfuad bertanya tentang bimbingan. Nah, jadi bagaimana bimbingan itu, apakah bisa diselipkan gitu ya di dalam pembelajaran? Sebenarnya bisa Pak. Itu kan sama saja kita dengan menuntun. Di sini kan KHD hanya membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Nah, sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun. Nah, jadi kalau misalnya kita membimbing siswa, ya itu juga bisa. Jadi bagaimana kita membimbing siswa, maksudnya kan membimbing untuk menjadi lebih baik. Maksudnya menasehati kan ya Pak. Nah, ya itu sangat bagus. Nah, dan lebih bagus lagi kalau kita di sekolah ini punya yang namanya guru bimbingan dan konseling. Nah, itu sangat lebih bagus lagi karena kita bisa berkolaborasi. Bagaimana sebenarnya bimbingan konseling itu bukan hanya mereka mengatasi anak yang nakal, bukan, tetapi dalam bimbingan konseling itu kan kalau kita ada yang namanya RPP, rancangan proses pembelajaran. Nah, tetapi kalau dalam bimbingan dan konseling itu juga ada yang namanya bimbingan. Jadi ada bimbingan karir, kemudian bimbingan sosial, bimbingan pembelajaran. Nah, itu sebenarnya bagus Pak, untuk selama kita belum ada guru bimbingan dan konseling, ya juga kita selain menuntun anak, kita juga membimbing mereka untuk jadi lebih baik. Pengerti di sini itu sebagai tingkah laku anak Pak. Jadi dia lebih ke bagaimana tingkah laku anak, itu kan aslinya dasarnya dari keluarga. Kalau dari keluarganya dia lakunya sudah baik, insya Allah dia di sekolah akan baik. Tetapi kalau lakunya di rumah dia sudah tidak baik, nah kita itu yang harus ekstra, guru yang harus ekstra bagaimana kita mengubah laku anak itu menjadi lebih baik. Jadi kalau untuk masalah yang tadi itu mungkin tidak bermasalah Pak, kita menjelaskan saja ke siswa. Apalagi dalam pelajaran kayak guru agamanya menjelaskan, nah sebenarnya zakat fitrah itu wajib loh. Nah, jadi walaupun kamu sudah di rumah, kalau sudah di rumah namanya zakat fitrah ibu yang hanya sekali kan Bu. Kalau dia sudah di rumah ya sudah di rumah saja. Tidak perlu. Jadi di garis bawah itu dipengerti di sini maksudnya itu tingkah lakunya. Jadi bukan ke pelajaran di kepengerti kayak gitu bukan. Ya akhlak. Mungkin bisa. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilakan. Ayo berdiri dulu semuanya, biar nggak ngantuk. Berdiri dulu. Ya, Berdiri dulu tolong. Breaking. Ayo, kenapa? Kita takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya simak ya dari awal, ini nih judulnya memanusiakan manusia. Kalau nggak salah ya, intinya itu seperti itu. Jadi memang kita
kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak, datang dari anak, dilaksanakan oleh anak, konsekuensinya pun datang dari anak. Garis besarnya begitu mungkin ya. Tapi prakteknya begini. Ini kadang-kadang saya pertama waktu timbulnya peraturan sekolah yang kita buat itu timbulnya 20 peraturan sekolah yang saya buat kemarin itu hasil dari saya berinteraksi dengan anak-anak kelas 7 yang saya ajar, dengan anak-anak kelas 9 dan kelas 8 yang saya ajar. Terus timbullah 10-20 peraturan sekolah itu. Memang di dalam sekolah itu harusnya ada yang namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, dan peraturan wali kelas. Kan begitu. Karena itu nanti sifatnya akan mengikat semuanya. Tapi di kita itu belum ada. Jadi peraturan sekolah itu dibuat setujui oleh seluruh guru dan sekolah. Peraturan kelas, wali kelas, dan waka kesiswaan, dan peraturan wali kelas dengan anak. Situ nanti ada kesepakatan yang akan kita buat, yang kata Bu nanti ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu timbul di antara kesepakatan antara anak dengan wali kelasnya. Bukan begitu Bu ya? Kalau anak-anak itu, kamu misalnya, kesepakatan yang kita sepakati adalah tidak boleh membolos, tidak boleh memanjangkan rambut. Itu yang kemarin kita buat. Faktanya 3 minggu saya melaksanakan itu, dan udah ada berapa anak yang saya buat seperti berarti keyakinan. Sekarang 1 minggu kemarin ibu mengingatkan kamu apa? Rambut dipotong Bu, terus tidak boleh diwarnai Bu, kukumu dipotong, iya. Faktanya minggu kedua anak itu belum memotong rambut. Saya panggil lagi, janji kamu kemarin apa? Kalau tidak dipotong, ibu yang potong. Saya laksanakan, saya dengan janji dia, ibu potong. Besok lagi konsekuensimu apa? Kalau kamu sampai minggu depan tidak mau potong. Dia bilang, gunduli. Tadi mau saya gunduli, sudah ribet dia lari Pak hilang-hilang. Nggak ketemu saya sama dia. Itu anak saya sendiri kelas 9 C. Sudah buat saya, betul ya, keyakinan. Dia sudah menyadari kalau saya tidak memotong rambut saya bakal dihukum. Faktanya, saya tanya, alasannya apa? Nggak sempat ke tukang cukur, motornya rusak. Terakhir nggak punya uang, tapi beli kuota bisa. Nah itu diberi solusi, karena di kita anak kita tuh banyak yang seperti itu satu. Yang kedua, melanggar banyak sekali keluhan dari guru-guru sama ya. Karena saya sering bertanya dengan guru-guru yang ngajar di kelas 9C itu, gimana anak kelas 9C, siapa saja yang tidak mengerjakan tugas, bentuk tugasnya apa aja. Memang saya dekati anak individual, ya alhamdulillah itu ada yang berdampak positif, ada yang standar aja. Jadi menurut saya itu gimana kita bisa memberikan stimulus yang betul, stimulus itu nyampe ke hati mereka, menyentuh, terus mereka itu mau beraction. Itu yang saya harapkan. Solusinya itu kepiye gitu ya, gimana, terus bagaimana, terus kita tuh harus apa, supaya actionnya nanti ada. Otomatis kita punya target sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, sampai 6 bulan, 1 semester ya, target kita itu minimal dari 90 anak yang kita teliti misalnya, 90 anak yang akan 45 anak berhasil, kan udah bahagia itu. Nah itu tolong diberi kiat-kiatnya, diberi solusinya bagaimana supaya kita kan semua nanti kan bergerak semua untuk menerapkan ini semua. Kita nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Kita harus bareng-bareng. Karena kalau kita saja, saya saja yang sering keliling kelas sampai capek, ingatnya nggak jadi. Jadi mari kita juga sama-sama untuk menerapkan ini, menggerakkan anak yang sudah menggerakkan, tambah gerakan lagi ya, tambah semangat lagi, yang tidak peduli tambah peduli, itu maksud saya. Jadi supaya program ini berhasil, karena Burindi tok tidak bisa, Pak Sarjiman tok tidak bisa, kita semuanya harus bareng-bareng. Tapi sebenarnya kita punya formula yang bisa menggerakkan anak dan menggerakkan guru untuk bersama, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, suka sekali pertanyaan dari Bu Suki. Memang benar Bu, kalau kita sendiri yang bergerak
kalau Bu Sugi sendiri yang selaku pembina OSIS kemarin kan Bu Sugi sudah buat peraturan, memang iya benar. Sama seperti yang Bu Sugi bilang, saya juga buat suatu keyakinan kelas, tetapi baru beberapa hari anak-anak itu sudah melanggar keyakinan mereka sendiri. Nah itu yang sebenarnya sama-sama saya juga lagi belajar di sini. Nah, jadi solusi yang bisa saya berikan untuk saat ini, kita bisa melaksanakan yang tadi, Bu, segitiga restitusi tadi. Coba kita terapkan segitiga restitusi tadi, kemudian dengan kita sebagai posisinya manajer, kalau ada anak yang melanggar, coba kita sama-sama kita panggil, kita tanya kesalahan mereka apa, kemudian bagaimana mereka akan memperbaikinya. Bila perlu, sama seperti saya tadi, Bu, sambil direkam. Coba saja, kita coba seperti itu. Kita sambil kita rekam, kita videokan. Apakah anak-anak itu nanti saat kita panggil mereka ada perubahan atau bagaimana? Tapi setelah saya memanggil si Dwi sama Sarudin, saya lihat mereka di kelas itu sudah baik. Ambilkan identitas dulu, kita bilang ke anak-anak, nah, semua siswa itu atau semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi kita coba sama-sama seperti ini. Hanya guru-guru mata pelajaran kalau dia bukan wali kelas bisa. Nah, awal-awal pelajaran itu. Nah, untuk yang awal ini, mari kita buat kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kita saat belajar. Jadi gak perlu wali kelas yang buat, kita sendiri saja buat sama-sama anak-anak. Bagaimana kesepakatan kelas kita? Bagaimana keyakinan kita saat belajar? Kita harus belajar dengan tenang, saling menghargai. Coba kita cobakan seperti itu. Selama 1 semester misal, kita belajar seperti itu. Kita coba seperti itu. Walaupun kita bukan wali kelasnya, kita coba sendiri. Nanti kita catat, ini keyakinan kelas kita bersama kelas 9D misalnya. Ini. Saat mereka melanggar, kita panggil. Ya sudah, nggak apa-apa kita belajar. Karena kalau nggak begitu, kapan lagi anak-anak kita mau berubah? Kita panggil mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa salahnya? Apa yang sudah kamu perbuat? Apakah itu benar yang sudah kamu perbuat atau salah? Kemudian kita tanyakan, keyakinan apa yang sudah kita buat? Memang benar, Bu, tidak mudah, Bu, ya. Memang anak-anak kita di sini sangat super sekali. Memang butuh bantuan dari guru-guru atau dari semua guru satu sekolah ini. Gak hanya Bu Sugi saja yang gencar marah-marahi anak-anak, masukkan bajunya. Nah ini, tetapi saat kita masuk kelas, walinya sudah nyuruh nak masukkan bajunya. Lalu kita ngajar, kita adu sama anak. Anak gak ada yang masukkan baju, kita ngajar-ngajar aja. Ya sudah, mereka juga sama juga tidak peduli juga sama ibu itu nggak dimarah mengeluarkan baju. Jadi kan anak-anak itu nggak ingat lagi peraturan mereka. Tapi kalau semua guru, setiap guru kalau masuk kelas, coba nak berdiri semua, khususnya yang laki-laki. Setiap guru itu, Bu, setiap guru itu Bapak Ibu ya, setiap guru misal satu hari ini yang masuk 3 guru, 3 mata pelajaran. Setiap guru masuk ke kelas itu, coba berdiri nak, masukkan bajunya. Nanti guru yang kedua, jam ketiga ke 4, coba berdiri nak, masukkan bajunya. Jam ke-5 ke-6, begitu lagi, coba berdiri nak, masukkan bajunya. Bagaimana anak-anak itu? Apakah akan taat juga? Lama-lama mereka akan mengikuti juga kan? Akan capek sendiri kan? Nah jadi seperti itu, memang kitanya harus peduli. Satu poin pentingnya itu kita harus peduli kepada siswa. Jangan berseaju sama. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau mengubah si murid kita juga harus ikut berubah juga. Jangan kita juga acuh-acuh. Bantu Musugi. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andres Suryani. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهر الفترة إنك على كل شيء قدير. Rabbi anzil baraka wa anta teman yang bermanfaat guna menjadikan anak didik kami menjadi anak yang berguna untuk bangsa. Jadikanlah anak kami ini menjadi anak yang punya budi pekerti yang baik guna berguna bangsa dan negara. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sosialisasi pembahasan modal pendidikan guru penggerak di SMP ini, mudah-mudahan untuk modal kami dalam mendidik anak kami seterusnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka min rizq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ini, silahkan diklik nanti atau saya kirimkan di grup ya. Pengalaman apa yang Bapak Ibu dapat setelah mengikuti pembebasan ini, dan yang ketiga apa langkah konkret yang akan dilakukan. Acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir. Alhamdulillah ada pencerahan. Kita tutup acara pembahasan guru pendidikan guru penggerak ini dengan membaca majalah bersama. Alhamdulillah.